J. Sears, ada ungkapan bahwa kemampuan mendengar adalah kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemampuan ini bukan sebuah skill melainkan disiplin. Tentu saja, bagi seorang dengan kedudukan tinggi, bukan perkara mudah untuk selalu bisa mendengarkan perkataan orang lain. Dalam sejarah Alkitab, banyak ditemukan bagaimana sebagian pemimpin, yaitu para raja, menanggapi berbagai nasihat yang mereka dengar. Perjanjian Lama mencatat bahwa Mesir adalah bangsa yang besar. Kerajaan Mesir menguasai dunia kuno yang luas, sejak zaman Abraham hingga zaman raja-raja Israel. Penguasa Mesir disebut Firaun, yang padanan katanya adalah Sri Baginda. Salah satu Firaun pernah memiliki kisah dengan Yusuf. Ahli sejarah menyebut Firaun di zaman Yusuf, 1700 sebelum Masehi, bernama Raja Hyksos. Firaun ini bersedia mendengar nasihat Yusuf soal strategi menghadapi bencana kelaparan di Mesir. Bahkan Hyksos menempatkan Yusuf pada posisi Perdana Menteri Mesir saat itu. 400 tahun kemudian, Firaun yang berkuasa tidak sebijaksana pendahulunya. Musa menghadapi Firaun yang bernama Raja Rameses II. Permohonan Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir hampir menemui jalan buntu. Firaun tidak mau menerima alasan pentingnya bangsa Israel beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Tuhan membutuhkan 10 tulah untuk melunakkan kekerasan hati Firaun hingga dia mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Raja Israel pertama, Saul, juga bukan pemimpin yang bisa mendengar nasihat Samuel. Satu kali, Samuel berkata bahwa sebelum Saul menyerang bangsa Filistin, sang raja harus menunggu kedatangan sang nabi. Samuel akan mempersembahkan korban persembahan sekaligus memberi petunjuk apa yang harus dilakukan oleh Saul. Sementara pasukan Filistin sudah mengepung bangsa Israel dan sebagian pasukan Israel yang mulai ketakutan, kocar-kacir meninggalkan barisan. Keadaan ini mendorong Saul memutuskan melakukan upacara korban persembahan tanpa kehadiran Samuel. Ketika akhirnya Samuel datang, Saul tampak tidak merasa bersalah dengan perbuatannya. Sebaliknya, Saul seolah menyalahkan Samuel. Padahal Samuel menepati janjinya tetap datang pada hari ke-7. Tentu saja, ada konsekuensi dari kecerobohan Saul tersebut. Tuhan menghendaki Saul lengser dari singgasana kekuasaan. Tuhan menggantikannya dengan Daud. Pada zaman Perjanjian Baru ada raja yang tidak bisa mendengar nasihat seorang nabi. Satu kali, Herodes memerintahkan prajurit menangkap dan memenjarakan Yohanes karena Herodes tidak bisa menerima nasihat saudara sepupu Yesus itu. Yohanes pernah menegur Herodes, karena Raja Galilea ini mengambil istri Filipus saudaranya yang bernama Herodias. Padahal, hubungan Herodes dan Yohanes terbilang erat. Herodes adalah pengagum ajaran-ajaran Yohanes dan ia sangat segan hingga memberi perlindungan khusus pada Yohanes. Markus 6 ayat 20. Yohanes mengatakan bahwa tindakan Herodes mengambil Herodias sebagai istri sebagai perbuatan tidak halal. Matius 14 ayat 4. Sebab Herodias masih berstatus sebagai istri sah saudara Herodes yang masih hidup. Filipus adalah saudara tiri Herodes beda ibu. J. Sears, ada juga raja dalam Alkitab yang bisa mendengar nasihat seorang nabi atas perilaku buruknya. Nabi Nathan mendatangi dan memperingati Raja Daud sehubungan dengan tindakannya memperistri Batsheba. Daud merebut Batsheba dari Uria, prajurit setianya dengan cara yang kotor. Sang raja dengan sengaja dan sistematis memasukkan Uria di garis depan pertempuran yang ganas, hingga Uria terbunuh. Sehingga Daud dengan leluasa mengambil janda Uria yaitu Batsheba menjadi permaisurinya. Daud bisa menerima peringatan dan kritikan pedas Nabi Nathan. Bahkan Daud juga menyesal di hadapan Tuhan atas dosanya itu. Sikap Daud itu membuat Tuhan berkenan padanya. Dan Batsheba melahirkan Salomo yang kelak menjadi raja paling bijaksana dalam sejarah raja-raja dunia. Nabi Nathan sendiri memberi nama lain pada Salomo dengan sebutan Yedijah, atau oleh karena Tuhan. J. Sears tidak hanya sebagian orang yang mempunyai kedudukan tinggi yang terkadang sulit menerima teguran. Meskipun sebenarnya dalam teguran itu mengandung nasihat yang baik, tetapi orang-orang kebanyakan pun sekarang tak mudah menerima teguran. Padahal jika seseorang sulit menerima teguran, maka kesulitan yang akan memberinya pelajaran. Dan kemungkinan orang tidak membutuhkan teguran, dia hanya membutuhkan tangan yang menggenggam, telinga yang mau mendengar, dan hati yang bersedia memahami. Untuk itu, J. Sears bisa menghubungi Sahabat 24 jika membutuhkan seseorang untuk mendengar pergumulan dan kegelisahan Anda. Siapa tahu juga melalui Sahabat 24 Anda menemukan jawaban
bagi permasalahan yang Anda butuhkan. Demikian fakta Alkitab kali ini. Berikan tombol like jika kalian menyukai video ini, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini serta menyalakan lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jawaban Channel. God bless you!